Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang antihistamin untuk memenuhi ujian akhir semester farmakologi semester 3. Sebelum menjelaskan video animasi tentang antihistamin, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Alyasari dengan NIM 233169020626. Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Sebelum kita membahas materi tentang antihistamin, sebaiknya kita membahas tentang histamin. Apa itu histamin? Jadi, histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel emas dan peredaran basofil, yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis yang penting. Histamin merupakan produk dekarboksilasi dari asam histidin. Pelepasan histamin terjadi akibat rusaknya sel, senyawa kimia, reaksi hipersensitivitas, dan sebab lain seperti termal, mekanik, dan radiasi. Bisa juga disebabkan karena adanya alergen seperti spora, sinar UV, debu, zat warna, racun, dan deterjen. Antihistamin adalah obat yang melawan kerja histamin. Antihistamin juga didefinisikan sebagai obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Histamin paling terkenal sebagai mediator reaksi alergi, tetapi juga terlibat dalam proses fisiologis penting seperti respon imun, sekresi asam lambung, siklus tidur dan bangun, kemampuan kognitif, dan asupan makanan. Histamin disintesis dari asam amino histidin. Ini hadir di semua jaringan, tetapi paling melimpah di kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan. Sebagian besar histamin dalam jaringan disimpan sebagai butiran di dalam sel emas. Di otak, histamin juga berfungsi sebagai neurotransmitter. Ini ditemukan di neuron histaminergic hipotalamus, yang aksonnya menonjol ke seluruh otak. Histamin menggunakan aksinya dengan mengikat reseptor histamin, reseptor H yang semuanya berpasangan dengan G protein. Ada 4 reseptor H dengan pola dan fungsi ekspresi jaringan yang berbeda. Baik H1 dan H4 terlibat dalam peradangan alergi, tetapi hanya antihistamin H1 yang saat ini tersedia untuk pengobatan alergi. Fungsi utama reseptor H2 adalah untuk merangsang sekresi asam lambung, sehingga antihistamin H2 digunakan untuk mengobati gangguan asam lambung, seperti refluks lambung dan tukak lambung. Istilah antihistamin umumnya mengacu pada antihistamin H1 untuk mengobati alergi. Sebagian besar alergi terjadi setelah terpapar alergen berulang kali. Sel emas yang sebelumnya peka terhadap alergen diaktifkan, melepaskan histamin dan bahan kimia lainnya. Histamin dapat menyebabkan diantaranya ada 4. 1. Vasodilatasi, yaitu pembekakan dan gatal-gatal. Yang kedua ada permeabilitas pembuluh darah, yaitu cairan keluar dan mata berair. Yang ketiga ada stimulus saraf sensorik, yaitu bersin dan gatal-gatal. Yang keempat ada kontraksi otot polos, ditandai dengan kesulitan bernafas atau bronkokonstriksi. Ketika dilepaskan secara sistemik, histamin dapat menyebabkan vasodilatasi dan bronkokonstriksi yang luas, yang dapat menyebabkan anafilaksis yang mengancam jiwa. Kebanyakan antihistamin H1 tidak mirip dengan histamin dalam struktur dan tidak bersaing dengannya untuk mengikat reseptor H1. Sebaliknya, mereka mengikat ke situs lain di reseptor dan menstabilkannya dalam keadaan tidak aktif.
Antihistamin H1 generasi pertama berasal dari kelas kimia yang sama dengan antagonis muscarinic, adrenergic, dan serotonin. Jadi, antihistamin tersebut juga memiliki efek antikolinergik, anti-adrenergik, dan anti-serotonin. Lebih penting lagi, mereka dapat melewati sawar darah otak dan mengganggu fungsi histamin di otak, menyebabkan kantuk, gangguan kognitif, dan peningkatan nafsu makan. Beberapa obat ini sebenarnya digunakan untuk efek samping obat penanganannya sebagai obat bantu tidur. Antihistamin generasi kedua kurang mampu menembus sawar darah otak, dan oleh karena itu minimal atau tidak menenangkan. Mereka juga sangat selektif untuk reseptor H1 dan tidak memiliki efek antikolinergik. Sekian video animasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.